Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arfan Munajat. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karya monumental umat Islam dalam bidang iptek. Zaman kejayaan Islam di bidang iptek, kaum muslimin pernah memiliki kejayaan di masa lalu. Masa di mana umat Islam menjadi pusat sebuah peradaban modern. Peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Masa kejayaan itu bermula saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan pemerintahan Islam, yakni Daulah Khalifah Islamiyah di Madinah. Di masa Khulafa Ar-Rasyidin, Islam berkembang pesat. Sejarawan Barat beraliran konservatif Montrogentry Watt menganalisa tentang rahasia kemajuan peradaban Islam. Ia mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Andalusia yang menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam telah melahirkan ribuan ilmuwan dan menginspirasi para ilmuwan barat untuk belajar dari kemajuan iptek yang dibangun kaum muslimin. Nah, sebab-sebab kemajuan teknologi dan sains di masa kejayaan Islam. Nah, di samping kejayaan Islam secara eksternal, saat itu Barat tengah tertidur lelap dan buayan teoresentrisme dan pikiran yang jumud. Bahkan bangsa Barat saat itu dalam kondisi terbelakang. Islam mengalami kebangkitan intelektual dan kultural yang spektakuler dengan revolusi pemikiran dan budaya Islam yang bercorak peradaban baru. Menyambung matarai peradaban sebelumnya, yaitu Yunani, Babylon, dan Persia. Islam yang kosmopolitik, humanistik, kultural, dan saintifik yang puncaknya pada era Abbasiyah. Sesungguhnya yang menginai dan mempraktikkan ajaran Islam sehingga lahirnya individu-individu unggul. Motivasi agama, faktor sosial politik, faktor ekonomi, dan faktor pendukung dan pelindung penguasa saat itu. Selanjutnya, sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam iptek. Pada masa kemunduran iptek di dunia Islam, kaum muslimin tidak lagi mempunyai semangat. Jadi kaum muslimin pada saat kemunduran Islam tidak mempunyai semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Bahkan sebagian mereka menjauhkan diri dari ilmu pengetahuan karena dianggap sekular atau dianggap sebagai produk barat. Nah, menurut Profesor Dr. Andus Salam, ya, dia seorang ilmuwan muslim dari Pakistan. Kemunduran ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam lebih banyak mempelajari ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Kurang terjalinnya kerjasama antara ilmuwan muslim dan penguasa setempat untuk menjaga tradisi keilmuan di dunia Islam dan sikap mengisolasi diri terhadap perkembangan iptek di dunia. Selanjutnya, upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam iptek.
Dalam dalam upaya kebangkitan umat Islam dalam iptek ialah tumbuhnya subur kemiskinan, rendahnya mutu pendidikan, minimnya pendapatan per kapita, dan merajalelanya pengangguran. Di samping itu, banyak negara-negara Islam yang terjerat hutang luar negeri. Indonesia misalnya sekitar 60% ya. 60% hidup di bawah garis kemiskinan dan 10-20% pendukung hidup dalam kemiskinan absolut. Sementara itu, jumlah pengangguran di Indonesia hampir mencapai 40 juta orang. Negara-negara Islam yang lainnya meski tidak setara dengan Indonesia, mereka menghadapi problem yang tidak jauh berbeda, terutama dalam masalah hutang luar negeri. Agenda sekarang, umat Islam harus melakukan upaya-upaya pendukung untuk kembali memajukan dan kemajuan lah di bidang sains dan teknologi. Kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang luar biasa. Jadi pada kejayaan dinasti Abbasiyah, agama Islam itu adalah agama yang luar biasa. Bahkan Eropa pun seolah-olah tidak berdaya menghadapi kemajuan Islam, terutama di bidang iptek. Walaupun pada akhirnya kejayaan umat Islam pada dinasti Abbasiyah telah berakhir dan hanya menjadi kenangan manis belaka. Jadi pada zaman dinasti Abbasiyah berakhir hanya menjadi kenangan manis belaka. Kita sebagai generasi penerus harus senantiasa berusaha untuk menjadi generasi yang pantang menyerah. Apalagi pada zaman serba modern ini, kemajuan iptek semakin sulit untuk dibendung. Kemajuan iptek merupakan tantangan yang besar bagi kita. Apakah kita sanggup atau tidak dalam menghadapi tantangan ini? Tergantung pada kesiapan pribadinya masing-masing. Nah, di antara penyikapan terhadap kemajuan iptek ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang menganggap iptek itu bersifat netral dan berusaha melegalimasi hasil-hasil iptek modern dengan mencapai ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, kelompok yang bekerja dengan iptek modern tetapi berusaha untuk mempelajari sejarah dan filsafat ilmu agar dapat menyaring elemen-elemen yang tidak Islami. Selanjutnya yang ketiga yaitu kelompok yang percaya adanya iptek Islam dan berusaha untuk membangunnya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.